wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap ahad ketiga insyaallah dengan izin Allah kita akan membahas kitab Arba'in An-Nawawi. Untuk yang ringan-ringan dulu, kita membahas 42 hadis yang ditulis di dalam sebuah kitab Arba'in An-Nawawi, dan kita kembangkan dengan syarah-syarahnya. Cukup banyak syarah yang membahas mengulas di kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Di antaranya biasanya acuan saya adalah kitab Al-Wafi. Al-Wafi syarah Arba'in An-Nawawi punyanya Syekh Mustafa Al-Quba. Nanti jenengan bisa kembangkan dengan kitab-kitab yang lain. Baik, langsung saja kita masuk di hadis yang pertama. Hadis ini kita semuanya hafal. Hadis ini semuanya hafal. Hadis dari sahabat Umar bin Khattab ini ya. Dari sahabat Umar bin Khattab. Dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Secara sanad sahih. Secara sanad sahih. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis yang cukup singkat, padat, tapi isinya luar biasa. Kata-kata inama, kata-kata inama itu faedahnya lil hasad. Ada inama yang dua, inama yang pertama dan inama yang kedua. Inama yang pertama itu faedahnya lil hasad, pembatasan. Sehingga banyak yang menerjemahkan dengan istilah segala sesuatu, segala amal, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Apakah niatnya itu posisinya lisihah, untuk sah atau tidak sah, ataukah untuk lil kamal, sempurna atau tidak sempurna? Itu jadi bahasa di kalangan para ulama. Yang benar adalah untuk lisihah, karena konteksnya lil hasad tadi. Jadi amal itu ketika dia tidak ada niat, maka dia itu tidak sah, karena di situ ada huruf ba. Sementara inama yang kedua adalah untuk lin natijah. Jadi segala sesuatu amal itu tidak sah kalau tidak ada niat, dan niatnya tentu karena Allah. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik, kita bahas satu persatu. Asbabul wurud. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Jangan dibolak-balik. Wa hadzal hadis warada ala sababin li'annahum naqalu anna rajulan hajara min Makkah ila Madinah. Jadi hadis ini memang muncul karena ada sebab.
Ada sebab. Para ulama hadis menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki hajara min Makkah ila Madinah. Dia melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah untuk apa? Liyatazawwaja imra'atan, untuk menikahi seorang wanita, laha Ummu Qais. Jadi ada seorang laki-laki, dia itu ikut hijrah bersama Nabi. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu berapa ratus kilometer, luar biasa, medannya begitu luar biasa. Tapi dia pas ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya itu karena ingin menikahi seorang wanita namanya Ummu Qais. La yuridu bidzalika fadilatal hijrah fakana yuqalu lahu muhajiru Ummi Qais. Ini yang menarik. La yuridu bidzalika fadilatal hijrah. Laki-laki ini yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah itu dia tidak mengharapkan fadilahnya hijrah, padahal fadilah hijrah begitu luar biasa. Tapi yang dia inginkan, yang dia niatkan itu cuma mendapatkan wanita. Maka orang yang semacam ini, kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Laki-laki ini tidak dapat pahala hijrah, tidak dapat dia pahala fadilah hijrah, dia dapat. Dia hanya mendapatkan seorang wanita. Jenengan datang ke sini niatnya apa? Lek golek gedang tok ya iku wae. Iya. Iya. Kalau dapatnya pisang ya pisang itu, kalau niatnya pisang. Itu inna likulli imri'in ma nawa. Kalau datang ke sini cuma hanya sekedar sungkan tidak datang ya itu dapatnya sungkan itu. Maka saya kembangkan dalam sebuah kitab namanya Usulul Usul ilallah ta'ala, di kaidah yang nomor 3. Kapan-kapan kita akan kajian tentang kaidah-kaidah itu. Ada bunyi begini, ma la yakunu billahi la yakun. Ini tidak saya sampaikan di sini, cuman pengembangan mumpung saya ingat. Wa ma la yakunu lillahi la yanfa'u wa la yadum. Sesuatu yang dia itu bukan karena pertolongan Allah, maka la yakun, sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Dan wa ma la yakunu lillahi la yanfa'u wa la yadum. Dan sesuatu itu kalau dia itu tidak karena Allah, diniatkan karena Allah, la yanfa'u wa la yadum, maka dia tidak akan punya manfaat dan tidak akan kekal, artinya terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saya kembangkan dengan mizan amal. Mizan itu artinya apa? Timbangan. Amal itu perbuatan ibadah. Jadi jenengan melakukan amal ibadah itu ada timbangannya Bapak Ibu, ya. Jenengan melakukan amal ibadah itu ada timbangannya. Timbangan inilah yang kemudian akan mempengaruhi ibadah jenengan itu diterima atau tidak. Jenengan mungkin sekarang sudah usia 60 tahun, baliknya usia 10 tahun, berarti ibadah sudah 50 tahun. Kira-kira 50 tahun kita beramal ibadah itu loh, sudah memenuhi kriteria timbangan-timbangan amal atau belum? Itu masalahnya, ya. Konteksnya kita khawatir nanti di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah itu amalan kita yang kita lakukan itu ditolak semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Baik, mizan amal. Ada 2 mizan. Ada mizan batin, ada mizan zahir. Oh, ini menarik sekali. Mizan batin itu timbangan amal yang itu ada posisi di batin yang tidak tampak. Di mana letaknya, Pak? Hati. Hati. Saya bilang begini. Ada orang itu sholat di masjid Ki Ageng Giripik, sholat, sujud, ruku, iktidal,
Iya kan? Secara pandangan manusia mungkin dia dianggap muslim atau bahkan mukmin. Tapi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dia bisa jadi kafir, bahkan mungkin munafik, bahkan mungkin musyrik. Loh, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa jadi orang yang sujud, ruku', i'tidal waktu melakukan sholat oleh Allah dianggap sebagai orang munafik? Apa yang mempengaruhi Bapak Ibu? Hatinya. Ya, kan karena konteksnya kemudian orang munafik itu jelas kata Allah. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Di situ ada menipu Allah. Di situ kan kita qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Insyaallah. Jadi kita tidak langsung boleh menjustifikasi orang yang sholat itu dengan orang itu surga. Belum tentu. Mungkin dia seperti buah kedondong. Jenengan membayangkan namanya kedondong. Betul ya? Kedondong itu jawabannya halus ya Pak ya. Tapi jarone ngeruwal-ruwal. Ada yang semacam itu di sini? Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak usah diucapkan. Tapi Allah yang Maha tahu hati jenengan datang ke sini ini koyo ngopo. Bisa jadi pas kita sholat itu oleh Allah dicap kamu munafik. Ini pernah terjadi kalau di dalam riwayat di dalam riwayatnya Ibnu Abbas ada 3 orang kelompok didatangkan di yaumul qiyamah. Saya yakin jenengan juga sering membaca hadis ini. Orang yang pertama itu kan dia syahid kan? Betul kan? Orang pertama syahid. Dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong kalau dia itu mati syahid, dia perang dan seterusnya. Tapi kata Allah apa? Kadzabta, kamu itu dusta. Kamu dusta. Oleh Allah amalan syahidnya itu dianggap dusta. Orang yang kedua ahli Al-Qur'an, ahli ilmu, membaca Al-Qur'an, qiyamul lail. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tetap dikatakan kadzabta, kamu itu dusta. Di dalam riwayat Abu Hurairah di dalam kitab Fathul Majid sampai ada kalimat waqalatil malaikatu kadzabta, dan malaikat pun ikut mengatakan kamu itu dusta. Itu karena timbangan batinnya tidak ada. Berarti bisa dong orang yang sujud di depan kita sholat itu bisa jadi di hadapan Allah dia itu musyrik. Itu timbangan batin. Maka timbangan batin Al-Bayyinah ayat 5 jelas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din hunafa. Di dalam mereka itu diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah tunduk patuh kepada Allah mukhlishina lahu-din. Mukhlisin isim fa'il menunjukkan orang yang melakukan. Mukhlishina lahu-din, orang-orang yang memang betul-betul mengikhlaskan ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ditambahi lagi dengan hunafa. Hunafa itu jamak daripada hanif. Hanif itu betul-betul gak tolak-tolak, itu namanya hanif. Ditambah lagi hadis yang kita bahas, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari niat dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu mizan batin. Mizan batin dengan mizan zahir penting mana itu? Mizan batin sama mizan zahir penting dua-duanya. Kalau untuk yang mizan zahir itu berarti ketika dia melakukan ibadah itu harus ada contohnya. Hadis yang saya bawa yang jenengan hafal, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan hal-hal yang baru di dalam perkara agama kita ini yang tidak ada di dalam perkara agama kita ini jelas ya, minhu fa huwa raddun, maka dia itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, itu juga jelas. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang itu tidak ada dalam urusan kami, di dalam agama kami, maka dia itu tertolak. Dua-duanya penting.
Ada orang sholatnya ikhlas awal karena Allah, gak tolak-tolak, gak ria-ria, tidak ada ingin dihargai orang, tidak ingin dilihat orang. Tapi sholat subuhnya jadi 3 rakaat. Ya rasa. Wong sholat subuh 2 rakaat kok jadi 3 rakaat, tidak sah, nggak sesuai contoh. Nabi tidak pernah melakukan sholat subuh itu 3 rakaat. Jadi maka konteksnya di dalam masalah sholat ada muncul kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli. Kadangkala ada orang itu Bapak Ibu mementingkan cuma batin toh, tapi dohirnya tidak diurusi. Ada orang itu yang mementingkan dohirnya toh, tapi tidak mengurusi yang batin. Nanti kita akan bahas tentang masalah seperti itu di hadis tentang hukum Islam. Sangat-sangat jelas di situ. Ada orang yang penting hatinya api, ya, penting hatinya api, orang usah sholat. Orang sing ngono kan ya. Akeh ya. Orang usah sholat, yang penting hatinya api. Loh, ini penting niate. Loh, ini enggak benar model ini. Ada yang dibalik sholatnya gawat tuh udah karu-karuan, tapi akhlaknya kayak setan. Ada model begitu. Lah ini mizan batin, mizan zahir sama-sama. Suatu saat ada seorang sahabat yang sholat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Pas ketika dia selesai sholat, kemudian menghadap Rasulullah Muhammad SAW. Setelah sholat Nabi mengatakan, "Sallu kama sholli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi, kamu belum sholat. Akhirnya orang ini sholat yang kedua. Setelah sholat yang kedua, dia menghadap kepada Nabi. Nabi ngomong lagi, sholat lagi, kamu itu belum sholat. Akhirnya sholat yang ketiga. Setelah sholat yang ketiga, menghadap kepada Nabi. Di situ Nabi mengajarkan sholat yang benar. Itu artinya bahwa sholat itu tidak cukup ikhlas tok, tapi juga butuh sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Sholat juga tidak cukup hanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah tok, tapi juga harus dibarengi dengan innamal a'malu binniyat. Itu namanya mizan batin dan mizan zahir. Wallahu a'lam, apakah kita ini pas ketika sholat oleh Allah dianggap mukmin yang benar, atau jangan-jangan kita ini oleh Allah dianggap munafik? Karena konteksnya orang yang sholat itu disebut oleh Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang melakukan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Jadi Allah mengatakan orang yang sholat itu celaka kalau yang pertama dia sahun. Sahun itu lalai, lambiar, gak karu-karuan. Yang kedua, pas ketika dia melakukan sholat itu apa? Yura'un, karena ingin dilihat sama orang, karena ingin dipuji sama orang. Dan itu yang kata Nabi disebut syirik kecil. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila ya Rasulullah masyirkul asghar, qala ar-riya. Sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian semua itu adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Para sahabat kemudian mengatakan masyirkul asghar ya Rasulullah, syirik yang kecil itu apa ya Nabi? Qala ar-riya'u, riya, salat karena ingin dipuji, salat karena ingin dilihat sama orang, itu namanya riya. Dan riya itu namanya syirik yang kecil menurut Rasulullah SAW. Yes, kita salat karena Allah, niat yang benar karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ingin karena dipuji, tidak ingin karena ingin dihargai, tidak ingin dilihat dan sebagainya. Tetap mantep nang Gusti Allah, ora tolak-tolak. Clear mizan batin, mizan zahir. Lanjut. Suaranya tak berwanten mau Pak, tak apa ya Ibu. Soalnya masih ngantuk-ngantuk bareng. Apalagi subuh ya. Berikutnya ajrun niyat dan ajrul amal. Ajrun niyat, ajrul amal. Kalau umpamanya ada orang yang biasanya sholat jamaah di masjid Ki Ageng Kripik, rutin 5 waktu jamaah, kok dilalah kemudian orang itu sakit,
selama 1 minggu dia tidak bisa bangun. Tapi di dalam hatinya itu ingin tetap berjamaah di Ki Ageng Grimbing. Maka orang ini tetap mendapat pahala full lengkap dia mengikuti sholat berjamaah. Ini namanya ajrul amal. Tapi catatannya, garis bawahnya, ajrul amal itu dibangun atas dasar kebiasaan yang selalu dia biasakan. Jenengan setiap hari sholat tahajud, tiap hari sholat tahajud. Kok dilalah jenengan sakit, tapi kerentek jenengan ingin sholat tahajud, maka jenengan mendapatkan pahala full. Jenengan melakukan sholat tahajud, itu namanya ajrul amal. Ada namanya ajrul niat, dia hanya mendapatkan niat saja. Saya contohkan hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim itu ya. Qala Rasulullah SAW, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Kutibat lahu hasanatan wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha kutibat lahu asyran ila sab'i mi'ati dhi'fin. Barang siapa yang dia itu hamma itu betul-betul punya niat yang sangat kuat untuk melakukan suatu amal, itu hamma. Beda dengan hadisun nafsi, kerentak. Bedakan dengan kerentak. Kalau cuma lintasan hati itu bukan hamma, jadi belum dapat pahala jenengan. Tapi yang namanya hamma itu adalah niat kuat untuk melakukan suatu amal. Tapi kemudian falam yang malah, maka dia itu tidak melakukan yang dia niatkan tadi itu karena ada halangan. Maka orang ini tetap ditulis oleh Allah berapa? 1 kebaikan. Jenengan dalam hati niat kuat, wis aku saiki tak sholat jamaah. Ternyata mau berangkat ada halangan yang menghalangi, maka jenengan tetap ditulis niatnya 1 kebaikan untuk melakukan sholat jamaah. Itu namanya ajrul niat. Yang enak itu adalah ajrul amal. Tapi sekali lagi, kalau untuk ajrul amal itu apa? Karena faktor kebiasaan yang dia lakukan. Ya. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari itu ada kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jadi apabila seorang hamba itu sakit atau dia bepergian, maka dia itu dicatat seperti ketika dia melakukan dalam posisi sehat dan mukim. Itu namanya ajrul amal. Biasanya jenengan mendapatkan yang ajrul niat atau ajrul amal? Ajrul niat saja. Tapi kalau untuk ajrul niat itu catatannya adalah harus hamma bi hasanatin. Bukan hanya sekedar kerentak. Apa sih kerentak bahasa Indonesia itu? Ya, beda. Jadi kalau orang itu terlintas dalam pikirannya untuk melakukan sesuatu, itu namanya hadisun nafsi. Tapi kalau dia itu azam, namanya hamma, itu memang dia kuat untuk melakukan sesuatu itu. Ya, dia kuat untuk melakukan sesuatu, tapi ternyata terhalang. Itu hamma. Itu yang dipakai oleh Rasulullah, bukan hadisun nafsi. Clear? Ada ajrul niat, ada ajrul amal. Saya singkat-singkat saja, yang penting padat bisa terpaham. Kalau untuk kajian-kajian sebelumnya, apa dikembangkan secara detail atau singkat padat seperti sekarang ini? Singkat padat aja. Baik. Muncul pertanyaan sekarang, tempatnya niat itu neng di. Kalau pas ketika kita sholat itu niatnya di mana? Secara fikih talafudun niat, talafud mengucapkan niat itu apakah sesuatu yang wajib atau tidak? Itu yang jadi sampai hari ini di kalangan umat Islam gelut mari-mari.
Saya ambilkan salah satu kitab punyanya Madzhab Syafi'i, yang paling enak guys. Karena rata-rata di Indonesia madzhabnya dalam Madzhab Syafi'i, namanya Asbah wa Nadhair. Saya punya di rumah Asbah wa Nadhair. Kitab ini berbicara tentang qawaidul fiqhiyah. Berbicara tentang qawaidul fiqhiyah. Penting kita belajar qawaidul fiqhiyah. Jadi kita belajar Islam itu ilmunya banyak, Pak. Ilmunya banyak belajar Islam. Belum lagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu ilmu alatnya ada nahwu, sorof, mantiq, balaghah. Ya, banyak. Belum lagi Al-Qur'an. Al-Qur'an nanti ada ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an nanti ada cabang-cabangnya. Ada ilmu amsalil Qur'an, ada macam-macam. Ada ulumul hadis, ada usul fikih, ada qawaidul fiqhiyah dan seterusnya. Kita ini kadang-kala baru belajar satu hadis, dua hadis itu sudah sok-sokan, sudah pintar. Kadang kita nahwu sorof aja tidak ngerti, tapi sudah sosokan paling benar ya. Sudah sosokan sudah paling pintar, berbahaya model begitu. Asbah wa Nadhair ini salah satu kitab ya, wa furu'u fiqh Syafi'iyah yang saya ambilkan. Ternyata kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i, kalau berbicara tentang hakikat niat, mahillun niyah itu mahilluha al-qalbu fi kulli mawdi'in. Tempatnya itu ada di hati. Madzhab Syafi'i semuanya mengatakan bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Li'anna haqiqataha al-qasdu mutlaqan. Karena hakikatnya niat itu adalah secara mutlak untuk menyengaja melakukan sesuatu. Tapi ada juga kemudian di kalangan madzhab Syafi'iyah yang mengatakan bahwa harus dibarengkan dengan perbuatan. Makanya kalau kita belajar namanya contoh biasanya yang dipegang oleh umat Islam itu kan tuntunan sholat lengkap gitu ya. Itu niatnya sholat dibarengkan dengan apa? Itu dan seterusnya. Baik, yang pengen saya kembangkan adalah bahwa semua ulama sepakat niat itu tempatnya di dalam hati. Kalaupun umpamanya ada madhab tertentu yang dia mengajarkan tentang mengucapkan niat itu di dalam rangka untuk membantu. Kalau di dalam kitab ini ditulis untuk membantu, menyingkronkan, cuman itu saja. Tapi kalau ditanya tempatnya di mana? Hati. Sehingga sebenarnya di madzhab Syafi'i sendiri mengatakan bahwa di talafut niat itu tidak wajib. Maka di bawah wal hasilu annahuna aslaini. Al awal annahu la yakfi at-talaffudhu bil lisani dunahu. Ya, sesungguhnya tidak cukup mengucapkan dengan lidah dunahu tanpa ada niat di dalam hati. Ada orang niat cuma yang diucapkan di mulut tapi hatinya tidak niat, itu tidak sah. Tidak sah. Wa tsani annahu la yushtaratu ma'al qalbi at-talaffudhu, dan tidak disyaratkan ya ma'al qalbi beserta hati itu diucapkan. Ini madzhab Syafi'i. Ya, berarti yang paling pokok di mana? Hati. Tapi pas ketika jenengan itu niatnya di dalam hati harus memenuhi 3 unsur. Sadar. Terus ini pernah yang ngaji sama saya pernah saya sampaikan. Sadar. Apa lagi Pak? Aduh. Sengaja. Yang ketiga, tidak dibawa paksaan. Ini unsurnya niat. Yang pertama sadar. Lihat jenenge ono wong tidur, ada orang tidur kok melindur. Pas ketika melindur dia mengucapkan nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari. Sah atau tidak? Tidak, karena dia tidak sadar. Ada orang mabuk, pas ketika dia mabuk dia mengucapkan usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin. Sah atau tidak? Tidak, dia tidak sadar. Ya, maka konteks niat yang paling pokok pertama rukunnya itu adalah sadar. Yang kedua, rukun daripada niat itu harus sengaja. Kalau orang latah pas ketika dipukul
jenenge wong latah. Begitu latah dipukul dia langsung mengucapkan nawaitu wudu'a li rafil hadas. Itu tidak sengaja, itu tidak sah. Tidak sah. Dan kemudian yang ketiga, tidak dalam dibawa paksa. Jadi ketika jenengan umpamanya tidak melafadzkan di dalam mulut, tapi jenengan sadar, jenengan sengaja, tidak di bawah paksaan, maka itu sudah dianggap niat. Jenengan mau puasa Senin atau Kamis, jam 9 tidur, pasang alarm, nanti malam saya mau bangun untuk sahur. Pasang jam 2 bangun, kemudian sholat tahajud, sahur. Dia tidak mengucapkan apa-apa. Setelah sahur, ya dia siap-siap untuk sholat berjamaah. Rangkaian dia memasang alarm sampai dia bangun jam 2. Kalau dia memenuhi kriteria 3 hal tadi itu, meskipun dia tidak mengucapkan saya besok mau puasa hari Senin, maka itu sudah dianggap niat. Jadi posisinya di sini yang paling penting yang di bawah itu, bahwa tidak cukup mengucapkan dengan lisan tapi hatinya tidak niat. Dan ketika sudah niat di dalam hati, tidak diwajibkan untuk membarengkan dengan mulut. Sekarang muncul pertanyaan fikih. Di dalam hatinya itu dia salat zuhur, ya. Tapi ternyata bagi teman-teman kita yang memakai, saudara-saudara kita yang memakai talaffudzun niyah, di mulutnya mengatakan sholat asar. Yang dipilih yang mana? Yang dianggap sah yang mana? Ayo. Jadi di dalam hatinya itu maunya dia lihat, oh sekarang sudah jam 1, hatinya harus niat sholat zuhur. Lah kok di dalam mulutnya itu keliru, usolli fardhul asri arba rakaatin mustaqbilal, aku ya ora apa ya atau enggak bisa. Mana yang diambil? Maka yang diambil itu adalah yang qalbunya, hatinya yang diambil. Yang dianggap sah itu adalah hatinya. Begitu ya. Dan begini juga saya kembangkan sedikit, sesuatu yang jelek tidak boleh diputar dengan niat baik. Aku tak nyolong tapi niatku api, tidak boleh. Aku tak ngerampok nanti duitnya tak gawe haji, umroh. Sesuatu yang jelek tidak bisa menjadi baik karena niat yang baik. Saya ulang, sesuatu yang jelek menurut Allah dan Rasulnya tidak bisa serta-merta menjadi baik karena niatnya baik. Tapi sesuatu yang mubah kalau diniati karena Allah, maka sesuatu yang mubah itu bernilai-nilai ibadah. Jenengan makan, kalau jenengan gak niat apa-apa, ya wis itu war. Tapi pas ketika jenengan makan niatnya karena Allah, maka makan itu adalah ibadah. Jenengan tidur, ya kan? Tapi jenengan niat karena Allah. Tidur itu saya tak tidur, mudah-mudahan nanti malam saya bisa bangun untuk tahajud. Maka selama tidur itu jenengan dinilai ibadah. Enak kan boleh pahala. Boleh pahala itu ya gampang, boleh dosa itu ya gampang. Milih di sampean. Jenengan kepingin dosa gampang kok. Gampang. Ya, moro-moro ngerasani wong elek anu wis. Itu dosa bisa. Ya, baik. Jadi tempat niat ada di dalam hati. Saya tutup dengan hijrah karena di situ ada kalimat, ya. Karena di situ ada kalimat tentang masalah hijrah. Sekedarnya saja. Hijrah itu, ini kan ada kalimat fa hijratu ilallah wa rasulih. Hijrah itu ada 3. Ada hijratul amal, ada hijratul makan, dan ada hijratul amil. Hijratul amal itu artinya berpindah dari amalan yang buruk menuju amalan yang baik. Ini hijrah yang sebenarnya, hijrah yang sesungguhnya. Ada hijratul makan, itu pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kayak Nabi itu dari Mekah ke Madinah atau ke Taif
atau ke Ethiopia. Kemudian ada 3 namanya hijratul amil, berpindah dari kumpulan orang-orang yang tidak benar menuju kepada kumpulan orang-orang yang benar. Mujalisatus salihin. Ada yang didiskusikan? Monggo silahkan. Saya kalau kajian mesti ada diskusi, kecuali di Manado. Tentang niat itu apakah penilaiannya itu secara lengkap, artinya bisa dilihat dari awal, tengah atau akhir. Kadang-kadang di awal tidak niat, tahu-tahu di tengah niat. Kadang-kadang sebaliknya, di awal niat, tengah-tengah niatannya berubah. Tandanya penilaiannya itu secara keseluruhan awal, tengah, akhir atau? Baik. Penilaiannya itu sejak dia berniat. Penilaiannya itu sejak dia berniat. Jenengan datang ke sini karena kepingin dapat pisang. Itu pisang terus muangan, pewenak, kajian sudah dapat separuh. Diniatnya mindsetnya gedang. Di tengah-tengah perjalanan kemudian ngaji seperti ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Akhirnya di tengah-tengah kajian dia tata niatnya. Terus bismillah aku niat saiki niat ngaji, maka di itu sejak itulah niat diambil. Itu diambil niatnya. Enggak tahu tadi jaringan mulai awal sampai hari ini niatnya benar atau tidak. Itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Nggih. Kalau umpamanya jenengan sholat, kok dilalah ada godaan dari setan laknatullah. Sejak awal jenengan sudah niat karena Allah, tapi di tengah awal kadang-kadang muncul sholat sing api iku diburi mono bojomu, sholat sing api iku diburi ono pacarmu, sing pacaran, tapi saya tidak mau pacaran ya. Dan seterusnya dan semuanya. Lah, pas ketika muncul semua itu bagaimana? Langsung kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Itu adalah talbis iblis yang menggoda kita. Gitu, Pak. Baik. Tapi kalau jenengan turuti terus tadi, oh iya, aku jadi imam. Aku tak pakai irama hijaz, tak dirokno Hani Rifai, biar orang-orang seneng. Dia niat semacam itu sampai terakhir tidak dapat apa-apa dia. Niatnya cuma dapat pujian. Oh iya, iramanya hijaz, bagus. Tadi tak dengarkan Al-Fatihahnya pakai irama hijaz. Gitu. Sejak itu, Yesus fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Habis sudah. Clear ya? Baik. Makanya setiap kali akan melakukan amal ibadah, jenengan tanya 3 hal. Limada, kaifa, liman. Masih ingat? Dulu pernah saya sampaikan di sini. Terus punya tadi kabeh. Limada, kenapa? Dan jadi kamu mau sholat. Limada, kenapa sampai kau sholat? Kaifa, bagaimana cara kamu sholat? Dan yang ketiga, liman, untuk siapa kamu itu sholat? Insya Allah ini kalau dijawab dengan benar, ditata dengan benar, sholatnya baik. Jadi, monggo. Kalau berangkat dari niat tadi ya, padahal kita itu kan namanya manusia, dalam tingkatan apapun itu kan Betul. sulit sekali untuk 100% bisa muncul itu ya. Terus kalau kita masuk surga karena rahmat itu apa termasuk dari niat-niat itu kan? Betul. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Seseorang itu tidak akan bisa masuk surga dengan amal. Sampai para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga jenengan ya Rasulullah. Benar, tidak juga dengan aku. Illa ayataghammadanillahu birahmatin, kecuali Allah meliputi rahmatnya. Kita sok-sokan api ki mlebu surga. Diteliti secara niat ya gak karu-karuan. Ya. Saya sepakat dengan Abu Nawas yang mengatakan ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim dulu bibitu ahda birimani. Itu Abu Nawas, seorang ulama yang lucu, lucu, menutupi kepandaiannya di balik kelucuan itu. Dia tapi kalau
pas itu namanya iktiraf, pengakuan. Abu Nawas mengatakan, ya Allah, saya ini bukan orang yang pantas untuk masuk surga, terus. Tapi saya juga gak kuat untuk kalau dimasukkan ke dalam neraka. Kita ini kalau merasa pantas masuk surga itu yo, ada yang merasa pantas masuk surga. Sholatnya gak karu-karuan. Itu baru niat itu. Seringkali sholat kita niatnya itu sering kecampuran aneh-aneh. Termasuk makan itu. Betul. Dalam masjid kan banyak yang menyediakan makan itu. Iya. Jumatan karena pengen konsumsi. Ya kayak gini imam, ngaji karena pengen gedang. Bonus Pak. Kalau di Nurul Hikmah malah dikasih macam-macam. Ada yang lain? Cukup? Pak, insya Allah pertemuan kedua kita hadis nomor 2 tentang iman, Islam, dan ihsan dan asrafus sa'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.